Kembali lagi ke channel Ars bersama saya Indra. Hari ini kita ada kedatangan 2 unit power supply dari APCO Encore. Jadi mereka mengirimkan kita power supply yang versi Gold 850 watt. Ini serinya Tinergy TN 850 watt dan juga ada yang APCO Encore yang Core 1200 watt. Ini dia sertifikasinya 80 plus Platinum. Di video ini kita akan membahas detail mengenai power supply ini sama komponen apa aja yang ada di dalam. Untuk pengetesannya seperti biasa kita akan buat video terpisah aja karena untuk mengetes ini sekaligus juga kita ngobrol tentang komponennya akan membuat video ini jadi cukup panjang. Jadi kita akan pecah jadi 2 video. Di video kali ini kita fokus pada komponen dan feature-feature yang ada di power supply ini. Jadi saya langsung bahas dulu. Untuk power supply pertama yang akan kita bahas ini adalah yang Tinergy 850 watt. Kalian bisa lihat penampilannya seperti ini, tertulis 80 plus gold dan di boxnya dia standar lah ya. Seperti biasa ada informasi umum mengenai spesifikasi produk. Jadi ada 3 tipe di Tinergy 850 ini. Bagian belakang seperti ini. Kita langsung unbox isinya. Oke, untuk Tinergy ini seperti biasa kalian ada manual book, kalian dapat. Kan di dalam ada isi informasi mengenai produknya dan detail dari produk power supply ini ya. Oke, dalam packing ini kalian sudah dapat cable ties dan juga ada 4 biji baut. Ini untuk memasang produk power supply ke dalam casing kalian ya. Jadi seperti ini. Juga terdapat kabel-kabel modular. Ini totalnya harusnya ada 9 biji kabel modular. Nanti ntar saya jelaskan detailnya mengenai kabel modular ini. Kalian juga udah dapat kabel power. Ini standar Eropa, jadi udah colokan 2 untuk Indonesia seperti ini. Dan untuk power supply-nya sendiri fisikalnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini. Terus untuk detail, ini informasi seperti ini dia. Untuk modularnya juga full modular udah di bagian belakang. Body, switch on off di bagian belakang. Dan di bagian belakang sini terdapat spesifikasi detail dari power supply ini. Power supply-nya dia sertifikasinya 80 plus gold. AC inputnya 100 sampai 240 volt. 3,3-nya 20 ampere, 5 voltnya 20 ampere, 12 voltnya dia 70 ampere. Dan untuk minus 12-nya 0,3, sedangkan untuk 5 voltnya dia itu sampai 3 ampere ya. Total 850 watt. Untuk detailnya nanti kita akan tampilkan di layar untuk spesifikasinya. Oke, jadi sekarang saya bahas dulu mengenai kabel-kabel yang disertakan di power supply ini. Jadi untuk kabel, ini ada kabel 24 pin, ini panjang 50 cm, kita udah ukur. Terus kalian juga dapat ada 2 biji EPS. Sebentar saya coba cari dulu kabelnya. Oke, jadi kalian dapat 2 kabel EPS seperti ini. Ini kabelnya masing-masing panjangnya 60 cm dan ini dia berbeda. Yang satu dia kabelnya utuh, 8 pinnya seperti ini full, sedangkan yang satunya dia 4 plus 4 seperti ini ya kabelnya. Lanjut berikutnya ada kabel PCI Express. Bentar saya cek dulu. Untuk kabel PCI Express kalian dapat ada 2 biji. Jadi dia seperti ini. Dua-dua di kepalanya itu sudah ada 6 plus 2 semuanya. Ada 6 plus 2-nya semua. Itu dia panjangnya 50 cm. Sedangkan untuk perpanjangan dari kepala 6 plus 2 yang ini menuju ke yang ujung ini itu kurang lebih jadanya sekitar 15 cm ya. Jadi ada 2. Total ada 4 biji berarti konektor untuk PCI Express 6 plus 2-nya ya. Oke, berikutnya ada kabel SATA power, kalian sudah dapat juga 3 biji. Di setiap kabel ini masing-masing isinya tuh terdapat 3 konektor SATA dan panjang kabelnya dia 50 cm. Setiap cabangan ini perpanjangan dari satu konektor ke satu konektor yang lain ini kurang lebih panjangnya 15 cm. Lanjut terakhir ini ada kabel untuk Molex. Untuk Molexnya ini dia kabelnya kalian dapat 3 biji Molex plus di bagian paling ujung ini konektor untuk floppy. Ini panjangnya juga sama 50 cm dan setiap jedanya ini panjangnya kurang lebih sekitar 15 cm ya. Dan jenis kabelnya dia udah full hitam, flat tipis seperti ini. Cukup bagus dan cukup modern, penampilan kabelnya dia udah hitam semuanya ya, flat ya. Oke, untuk power supply dari APCO yang Tinergy 850 watt ini dia juga sudah dapat 6 proteksi. Jadi diantaranya ada under voltage protection, over voltage protection, terus short circuit protection, over power protection, over current protection, dan paling terakhir ada over temperature protection. Dan tadi saya sudah jelaskan juga di depan, input range-nya dia antara 100 volt sampai 240 volt. Jadi cukup besar range-nya dia. Jadi kalau listrik kalian drop juga dia masih bisa mengatasi, untuk power supply masih bisa jalan. Untuk masalah garansi, detailnya nanti kita akan coba tanyakan ke distributornya. Nanti kita akan coba tulis informasinya, detail informasi berapa lama untuk produk yang Tinergy 850 watt ini. Berikutnya saya lanjut unboxing yang 1000 wattnya. Oke, lanjut berikutnya kita bahas tentang power supply yang APCO Encore yang Core 1200 watt yang Platinum ini. Jadi bisa kalian lihat tampilannya seperti ini boxnya. Tertulis APCO Encore Core 80 plus Platinum ya, 1200 watt. Untuk bagian
line dari boxnya kurang lebih sama seperti yang tipe-tipe lainnya. Seperti ini tampilannya dia. Oke, saya langsung buka dalamnya. Oke, di bagian atas ini ada, saya buka. Kalian udah dapat ini power supply damper, jadi supaya apa ya, power supply-nya kalian masangnya bisa mantep ke casing dan dia tidak bergetar kalau kena getaran karena ini dari bahan karet. Kalian juga udah dapat kabel velcro seperti ini. Ini ada kurang lebih sekitar 5 piece ini isinya di dalam ya. Terus juga udah dapat ini kabel ties seperti biasa yang ini. Dan untuk baut kalian ada dapat 2 jenis. Baut biasa seperti ini untuk power supply. Ini saya kasih ini biasa, dan kalian juga sudah dapat lagi 4 biji lagi baut yang thumb screw. Seperti ini ya. Thumb screw-nya. Oke. Bagian dalam terdapat manual juga, kalian udah dapat manual book dan kartu warranty-nya ya. Di dalam sini kalian juga dapat tas seperti ini untuk tempat kabelnya, jadi kalian bisa simpan sisa kabelnya di dalam tas ini kalau kalian nggak pakai semua kabel modularnya. Jadi di dalam ini terdapat kabel power supply. Ini udah standar Eropa, sama seperti yang tadi. Dan untuk kabel-kabelnya ini, ntar saya keluarin. Oke, untuk total kabel modular ini kalian dapat di sini ada 15 piece ya. Nanti saya jelaskan apa aja isinya di dalam. Kita fokus dulu ke produknya sendiri. Untuk power supply 1200 ini bentuknya dia lebih panjang daripada yang biasanya. Nanti saya ukur panjangnya seberapa. Tampilannya sini dia udah jarak-jarak frame fan-nya juga lebih besar-besar. Cuma hati-hati kalau kalian pakai yang frame seperti ini, pastikan di dalam casing kalian aman, tidak ada binatang-binatang kecil atau mungkin cecak ya yang masuk di dalam komputer kalian, karena ini bisa langsung masuk ke dalam sini karena jedanya cukup besar soalnya. Bagian belakang seperti ini, power on off dan konektor kabel listrik ya. Spesifikasi detailnya ini kurang lebih seperti ini. Saya coba bacain. Jadi dia power inputnya, AC inputnya itu juga 100 sampai 240 volt. Untuk 3,3 voltnya 20 ampere, 5 volt 20 ampere, 12 voltnya itu ada 100 ampere, minus 12 voltnya 0,4 ampere, sedangkan plus 5 VSB-nya dia 3 ampere. Totalnya semua 1200 watt. Detailnya kalian bisa lihat juga di layar untuk spesifikasinya ya. Oke, sekarang kita coba buka untuk kabel-kabelnya, kita lihat apa aja di dalam. Oke, bisa kalian lihat ini kabel saya udah atur di meja. Jadi kalian untuk yang 1200 watt ini kalian dapat kabel power 24 pin seperti ini. Modularnya itu panjang 60 cm, ada satu. Terus kalian dapat lagi kabel EPS. Kalau yang untuk 1200 watt ini EPS-nya dia dua-duanya 4+4 ya. Jadi kalian udah dapat konektornya seperti ini 4+4 dua-duanya, ada 2 biji, itu panjangnya juga 60 cm. Untuk PCIe powernya ini kalian ada dapat 2 jenis kabel. Jadi yang ini kabel yang ini 4 biji ini kalian dapatnya kabel ini panjangnya 60 cm dan itu dia 6+2-nya itu cuma ada satu konektor di ujungnya. Jadi yang satu ke power supply ini, terus yang satunya ini menuju ke VGA kalian. Jadi kalau kalian misalnya pakai VGA mungkin yang cuma satu power, ini bisa cukup cocok dipakai karena cuma ada satu. Jadi kalau kalian pakainya misalnya ada 2 GPU yang pakai 2 power, kalian bisa pasang 2 kabel seperti ini. Tapi buat kalian yang ingin cari kabelnya yang bisa gabung jadi satu, ada 2 konektor, itu juga udah disertakan. Ini ada dikasih 3 yang ada cabangan. Jadi ini dia cabangannya, ujungnya semuanya 6+2. Ada 2 ya, sebentar saya coba cek. Oke, jadi ini 6+2 semuanya. Dua-duanya kalian dapat, ini 6+2, ada 3 kabel, ini panjangnya juga 60 cm, dan untuk setiap cabangan ini panjangnya dia 15 cm. Jadi total konektor PCI Express yang kalian dapat di sini, power ini ada total 10 konektor ya, PCI Express-nya kalian dapat untuk di power supply ini. Berikutnya di sini ada lagi kabel Molex, ada 2 kabel ini kalian dapat. Ini isinya 3 Molex plus 1 floppy di ujungnya. Dua-duanya sama persis kabelnya. Ujungnya ada floppy semua, dua-duanya ujungnya seperti ini. Dan ini kabelnya panjangnya 60 cm dan setiap cabangan ini panjangnya 15 cm. Terakhir kalian dapat kabel untuk power SATA. Ini ada dapat 3 kabel power SATA-nya. Dan ini dia setiap kabel isinya 3 SATA. Dan di ujungnya nggak ada tambahan lain, jadi cuma 3 SATA. Jadi total ini semuanya ada 9 ya SATA-nya semuanya. Dan ini setiap kabel panjangnya dia 60 cm dan setiap cabangan panjangnya dia 15 cm. Untuk standar kabel sama seperti yang tadi juga, ini juga semuanya udah kabel flat yang hitam seperti ini, udah modelnya dia modern, nggak seperti kabel-kabel power supply yang berwarna-warni yang tipe lama itu.
Dan untuk power supply yang 1200 watt ini dia menggunakan 5 standar proteksi. Di antaranya itu sudah ada undervolt protection, overvoltage protection, short circuit protection, overpower protection, dan juga overcurrent protection. Oke, untuk masalah garansi sama, nanti kita juga akan konfirmasikan ulang kembali ke distributor dan kita akan tulis di bawah keterangan mengenai masa garansi dari power supply ini. Oke, lanjut berikutnya saya akan coba kasih sedikit detail mengenai pengetesan 80 plus untuk dua power supply ini. Oke, berikutnya kita akan coba bahas sedikit informasi mengenai hasil pengetesan dari 80 plus ORG yang kita dapat dari website mereka. Pengetesan ini memang mereka lakukan di listrik 110 volt, tapi nanti kita akan melakukan pengetesan ulang dengan menggunakan tes di 230 volt di video berikutnya. Sementara saya bacakan karena hasilnya tidak akan berbeda jauh sekali antara 110 dan hasil pengetesan di 220 atau 230 volt ya. Jadi saya kasih gambarannya untuk yang Tinergy itu yang ini, yang 850 watt gold itu. Untuk yang pengetesan 850 watt gold ini di 10% lotnya itu efisiensinya dia masih mendapat 91,18%, sedangkan di tes lot 20% itu 91,96% dan di lot 50% itu 91,65%. Sedangkan di lot 100% itu efisiensinya turun menjadi 88,57%. Ini wajar karena di power supply biasanya di lot 50% itu merupakan efisiensi tertinggi atau terbaik dari power supply itu. Dan ini terlihat bahwa di lot 50% dia masih menyentuh angka 91,65%. Jadi ini jauh di atas standar dari 80 plus gold ya. Jadi di 50% itu dayanya itu inputnya 474 watt, sedangkan output yang menuju ke PC kalian kurang lebih sekitar 434,41 watt. Jadi ini wajar karena semua power supply tidak mungkin kalian tarik dari inputnya itu 400 keluarnya bakal 400. Makanya kenapa selalu disarankan menggunakan power supply yang mungkin lebih agar bisa mencukupi suplai daya ke komputer kalian, terutama kalau kalian pakainya power supply mungkin yang cuma 80 plus, tidak 80 plus gold ataupun tidak 80 plus platinum. Itu perbedaannya di situ. Berikutnya saya akan bahas yang versi 1200 watt. Kalian bisa lihat di layar, yang untuk lot 10%-nya dia efisiensinya mencapai 84,21%, sedangkan lot 20%-nya itu mencapai 91,46%, dan di lot 50% itu mencapai 92,75%, sedangkan di lot 100%-nya dia masih berada di angka 90,11%. Makanya kenapa dia diberikan sertifikasi 80 plus platinum, karena dia walaupun di lot 100% efisiensinya dia masih berada di 90,11%. Kalian bisa lihat di situ di lot 100% dia tarik daya dari listrik PLN itu sudah 1339,70, sedangkan dia suplai daya ke komputer kalian itu bisa mencapai 1207,18 watt. Jadi itulah yang membedakan power supply. Kalau kita ngomong sertifikasinya gold dan platinum adalah seberapa besar daya yang bisa dihasilkan sama dia disuplai ke komputer kalian berbanding dengan daya yang ditarik sama power supply ini dari listrik PLN kalian. Jadi makin bagus efisiensinya ya otomatis listriknya makin hemat karena berarti kan semakin mendekati daya yang real yang dipakai oleh komputer kalian. Oke, berikutnya lanjut kita bongkar dua power supply ini sekaligus kita bahas sedikit sepintas mengenai komponen yang dipakai di dua power supply ini. Oke, ini bisa kalian lihat sekarang di depan saya ini saya udah buka semuanya, power supply-nya ada dua. Jadi kalian bisa lihat yang sebelah kiri ini adalah yang 850 watt yang Tinergy gold dan yang kanan ini adalah core 1200 watt yang platinum. Jadi saya mulai dulu dari yang 850 watt yang gold ini ya. Oke, jadi dalamnya itu kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat ini. Ini saya kasih lihat sepintas gini aja, nanti saya jelasin detailnya. Ya kan? Sedangkan kalau untuk fan-nya dia menggunakan fan ini ukurannya 13,5 cm ya. Jadi kalian nggak salah dengar, ini ukurannya 13,5 cm, bukan 14 cm fan-nya dia. Itu menggunakan fan Poweryear PY 13525 M12S. Itu 0,38 ampere 12 volt fluid dynamic bearing ya untuk fan-nya ya. Jadi ini bedanya, ini saya tunjukin contoh, ini 14 cm. Itu bisa kalian lihat ini kalau saya taruh sebelahan seperti ini. Nah, terlihat ya. Jadi yang fan 14 cm ini masih lebih lebar dikit daripada fan yang ada di dalam power supply ini. Jadi mungkin nanti kalau misalnya power supply ini fan-nya rusak, saya nggak tahu apakah ada jual atau enggak fan ukuran 13,5 cm seperti ini. Jadi mungkin sedikit agak susah nanti cari gantinya ya. Oke, sekarang kita bahas detail mengenai power supply-nya sendiri. Jadi power supply untuk ini itu sudah terlihat jelas di bagian sini itu ada filtering di bagian input belakang ini detailnya. Jadi untuk input filtering itu di bagian belakang sini itu terdapat 2 Y kapasitor, 1 X kapasitor, grounding dan gulungan ferrit. Dan di bagian sini juga terdapat lagi filtering di daerah sini. Bagian dalam sini itu isinya juga ada sekring 1, terus ada MOV, terus ada coil, terus ada X kapasitor ada 1, sedangkan Y kapasitor ada 2.
Dan ada satu lagi coil lagi tambahan lagi di bagian belakang sebelah sini ya. Jadi total ada 2 coil dia pakai ya. Oke, dari sini ini lanjut menuju ke bridge rectifier. Bridge rectifier itu posisinya ada di bawah sini, di bawah heatsink ini. Itu menggunakan bridge rectifier dari HY1506. Itu ratingnya dia 15 ampere 600 volt dan didinginkan dengan heatsink, satu biji heatsink ada di atas sini. Berikutnya lanjut ke area PFC, itu di bagian sebelah kanan bagian sini. Itu dia menggunakan bus diodanya dia ST Electronic, itu di bagian pinggir sini ada 3 ini. Itu dia menggunakan ST Electronic ST TH8S06D dan 2 biji MOSFET, itu tipenya Infineon IPA 50R190CE. Dan untuk primary caps-nya yang di tengah ini dia menggunakan produk mereknya Tipo. Tipo ini dari Taiwan, pembuat kapasitor dengan rating 560 mikrofarad, 420 volt, dan temperatur maksimumnya dia di 85 derajat. Ini sih biasanya ada beberapa produsen power supply tertentu yang di seri high-end mereka sudah menggunakan yang 105 sih. Ini masih menggunakan 85 derajat, tapi ini juga standar minimum ya dari power supply ya. Jadi harusnya aman-aman saja selama komputer kalian tidak menyentuh angka 85 derajat terus konstan di dalam sini. Oke, berikutnya kita lanjut ke controller untuk PFC-nya. Jadi controller PFC itu posisinya ada di bagian bawah board ini. Itu dia menggunakan PFC dan PWM combo controller punyanya Champion Micro, tipenya CM6500UNX, dan itu ada di bagian balik dari boardnya. Dan di bagian belakang dari board, di bagian belakang board ini kalian bisa lihat di layar itu solderingnya dia cukup rapi dan terdapat plastik di bagian dasar seperti ini. Di bagian bawahnya itu untuk memastikan tidak ada komponen board yang menyentuh bagian casing dari power supply ini. Jadi di bawah ini kan besi. Jadi kalau dia nggak kasih plastik ini, kalau ada komponen yang menyentuh besi yang ada di bagian bawah sini akan membuat power supply kalian akan konslet ya. Atau mungkin ada binatang tertentu yang masuk ke bawah, mungkin serangga ya. Oke, lanjut di bagian main switcher, itu di bagian tengah daerah sekitar sini dan daerah sekitar sini ya kan, yang ada trafo ini. Itu di main switchernya dia menggunakan topologinya full bridge LLC resonan, jadi dia menggunakan 4 biji MOSFET magna chip, itu ada di bagian belakang. Oke, magna chipnya itu ada di bagian sebelah sini. Itu ada 4 biji MOSFET magna chip MDF13N50B, dan resonan controllernya itu ada di bagian bawah dari board ini, itu tipenya CM6901T6X. Ini umum dipakai di hampir semua power supply branding besar yang ada. Ini merupakan controller atau resonan controller yang umum dipakai di power supply itu ya. Lanjut di bagian konverter 12 volt di sisi bagian daerah sini, itu di bagian bawah dari board ini itu menggunakan transistor dari Nexperia 2R640. Ada 4 biji ya. Dan di bagian DC-DC board itu bagian sini, yang kecil ini ada board kecil ini di bagian sini ini dia menghandle listrik 3,3 volt dan 5 volt, dan itu dia langsung solder langsung masuk ke dalam board yang ada di bagian bawah sini, jadi tidak menggunakan kabel tambahan ya. Itu dia menggunakan controller dari Unpack APW7159C dengan 4 biji transistor Nexperia 4D030L. Itu juga berada di bagian belakang dari board ini, di sisi bagian belakang sini untuk transistornya ya dan controllernya. Terakhir, sesuai dengan info tadi saya sudah sesuai dengan info yang saya sudah berikan tadi, power supply ini menggunakan 6 proteksi, dan proteksinya itu dihandle oleh IC proteksi tipenya Weltrend WT7527V di bagian belakang dari board ini. Oke, jadi untuk DC output filteringnya dia menggunakan kapasitor rata-rata dari Nichicon di bagian sini. Di sini ada kapasitor Nichicon. Dan juga terdapat kapasitor dari punyanya Junfu. Junfu itu yang biru-biru ini, yang di bagian-bagian sini nih. Ada Junfu terlihat, kalian bisa lihat di layar nanti itu Junfu. Kapasitornya itu dia ratingnya semuanya 105 derajat Celcius. Jadi kurang lebih seperti itu informasi dari komponen yang dipakai di power supply Energy 850 watt ini. Berikutnya kita lanjut ke yang versi 1200-nya. Oke, sekarang kita lanjut ini yang 1200. Tampilannya kurang lebih seperti ini untuk komponennya. Ini cukup banyak komponennya kalau yang 1200 ini. Saya jelaskan pelan-pelan dari ujung, jadi biar kalian nggak bingung. Jadi untuk fan, saya jelaskan dari fan dulu. Ini menggunakan fan sama, punyanya Poweryear juga. Ini juga ukurannya sama 13,5 cm dan tipenya juga sama PY13525M12S dengan rating 0,38 ampere 12 volt. Cuma dia menggunakan brushless bearing yang ini, sedangkan yang ini menggunakan fluid dynamic bearing ya. Oke, untuk fan-nya. Nah, sekarang saya jelaskan detail yang mengenai power supply-nya. Jadi di bagian belakang sini untuk power supply 1200 ini cukup menarik. Kalau kalian perhatikan sirkuit di bagian belakang sini, kalau yang 850 ini itu masih dipisah dengan kabel. Kalian bisa lihat ini kabel saya goyang.
Sedangkan yang 1200 ini murni semuanya board yang dipakai di power supply ini semuanya disolder jadi satu dengan board. Jadi tidak ada kabel sama sekali di power supply ini untuk menghubungkan antara card atau board-board ini yang ada terpisah ini semuanya menuju ke board, itu seluruhnya langsung dipasang dan disolder jadi satu ke board. Jadi tidak ada kabel. Kabel itu hanya ada satu ini di bagian tengah ini kabel yang keluar dari dalam ya. Sisanya semuanya full menggunakan board yang disolder langsung ke dalam mainboard utamanya dia. Jadi kita mulai dari ujung sini, filtering pertama itu sudah terdapat 2 biji Y kapasitor, 1 X kapasitor ini, dan terdapat sekring di bagian dalam, bagian belakang sini. Oke, lanjut di bagian tengah sini, ini bagian filtering keduanya. Di filtering kedua itu juga terdapat 1 MOV, 2 biji coil, ini, 1 X kapasitor di bagian tengah ini, dan 2 Y kapasitor di bagian sini ya. Oke, lanjut, dia menuju ke bridge rectifier. Di bridge rectifier-nya ada di bagian sebelah sini, itu bridge rectifier-nya dia tipenya GBJ 15L06, ratingnya 15 ampere 600 volt, itu ada 2 biji ya, jadi bolak-balik didinginkan dengan satu heatsink ini. Berikutnya lanjut ke bagian PFC di daerah sekitar sini ya, itu terdapat PFC-nya dia menggunakan bus dioda dari punyanya Cree C3D 10060 dan 2 biji MOSFET Infineon IPW 60R12125P dengan kontrolernya itu Champion Micro CM6502 berada di balik board ini. Berikutnya lanjut ke primary cap-nya. Ini primary cap yang paling sering ditanyakan oleh kalian. Jadi dia menggunakan 3 biji primary cap. Itu juga sama masih produknya dari punyanya Tipo, mereknya dari Taiwan. Dan dia menggunakan rating 390 mikrofarad, 420 volt, dan tetap sama di 85 derajat untuk rating temperaturnya. Ada 3 biji di bagian sini ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian switching-nya. Bagian switching itu berada di area sekitar sini. Bagian switching dari 1200 watt ini dia menggunakan topologi full bridge LSC resonans sama seperti yang 850 wattnya ini, dan dia menggunakan 4 biji MOSFET Magna Chip MDF 18N50 di bagian sini, dan terdapat 2 driver IC SI8230-8D. Itu ada 2 biji di bagian bawah dari board ini, dan juga resonance controller Champion Micro CM6901T6X di bagian belakang board. Sama untuk controller resonannya ya, itu sama persis seperti yang 850 watt ini, pakai punya Champion Micro. Oke, lanjut di bagian konverter 12 volt, itu di daerah sekitar sini. Di bagian sini, 2 ini, sorry. Kayak nggak kelihatan soalnya kalau posisinya seperti ini. Di bagian 2 sini, itu terdapat 8 biji MOSFET dari punyanya Magna Chip, tipenya MDP 1732, dan diinginkan dengan heatsink. Nah, ini heatsink ada 2 di sebelah sini, dan di bagian belakang dari board ini juga terdapat 1 lempengan heatsink aluminium. Itu dia digunakan thermal pad dan dia menempel di bagian belakang dari board ini, dan boardnya itu tepat berada di bagian bawah sini lempengan aluminiumnya ya. Dan di bagian belakang dari board ini kalian bisa lihat di layar itu solderingnya dia cukup rapi, dan juga terdapat plastik di bagian dasar untuk memastikan tidak ada komponen yang menyentuh casing PSU ya dan menyebabkan konslet. Dan di bagian DC-DC board itu ada di area sekitar sini. Ini karena soalnya digabung jadi satu semuanya di bagian sini untuk DC boardnya dia. Itu menghandle power supply sama 3,3 volt dan 5 volt, dan disolder langsung. Dia menggunakan kontrolernya Anpek APW 7073, ada 2 biji, dan juga menggunakan 2 biji MOSFET Magna Chip yang MDU 5593S. Itu posisinya ada di area sekitar sini ya. Dan di bagian belakang dari board ini, di daerah sekitar sini juga sama. Di bagian belakang dari board ini, di bagian bawah itu menggunakan IC proteksi tipenya itu CT PS 223, itu nanti yang menghandle proteksi dari power supply ini semuanya ya. Dan di bagian DC output filtering itu menggunakan kapasitor dari Nichicon di daerah sini sama, ini ada Nichicon kapasitornya di bagian sini, dan juga tetap sama menggunakan Junfu juga untuk kapasitor lainnya. Ini daerah sekitar sini yang berwarna-warna biru-biru ini produknya Junfu semua, itu juga dengan rating 105 derajat. Nah, mungkin di antara kalian ada beberapa yang suka mengamati tentang power supply ini. Sebagian dari kalian mungkin yang suka mengamati power supply seperti ini, harusnya kalian sudah ada gambaran siapa OEM dari power supply APCO Encore ini. Karena ini yang membuat power supply dengan typical seperti ini, dengan dimana boardnya disolder jadi satu semua ke board seperti ini, itu biasanya dilakukan oleh salah satu produsen yang bernama Andison. Jadi saya nggak tahu apakah kalian tahu Andison atau enggak, tapi Andison itu merupakan salah satu OEM power supply yang juga cukup besar. Dia juga produksi power supply lain untuk EVGA, sempat dia bikin juga untuk punyanya Inwin, sempat dia juga bikin ini punyanya APCO ya kan. APCO ini rata-rata semua sama, yang sebelumnya saya pernah review dulu, yang kalian Mighty yang bronze itu juga bikinannya ini ya,
Andison ya. Dan juga Andison juga ada bikin beberapa power supply juga untuk produknya Antec ya kan. Jadi kalian nanti tinggal cek di situ, itu ada beberapa power supply yang bikinannya Andison. Jadi power supply dari APCO Encore ini semua rata-rata itu diproduksi oleh Andison untuk power supply-nya. Jadi mungkin kalau kalian sempat melihat power supply lain, mungkin kalau kalian cari-cari yang produksi dari Andison, harusnya isi dalamnya tidak akan jauh-jauh dari ini, desain dan modelnya. Biasanya cuma berbeda di sisi komponennya. Jadi kurang lebih seperti ini unboxing dan sedikit informasi singkat dari kita mengenai komponen-komponen yang dipakai di produk dari APCO Encore ini. Jadi nanti buat kalian yang masih penasaran dengan performa dari power supply ini, kita akan coba bikin tes terpisah karena kita udah siapin peralatan kita semua dan kita udah bisa ngetes untuk power supply ini. Kita akan coba bikin video terpisah untuk mengetes beberapa power supply yang sebelumnya sudah pernah kita review dan kita coba kasih gambaran ke kalian hasil tes dari kita baik dari segi efisiensi maupun ripple dan tes-tes lainnya ya. Nanti kita akan bikin video terpisah dan kita akan info ke kalian. Sekian video unboxing kita dan video bongkar-bongkar kita untuk power supply kali ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar produk dari APCO Encore ini atau mungkin kalian punya pertanyaan seputar komponen dari power supply ini, kalian bisa bertanya di kolom komen, saya akan coba jawab sebisa saya. Dan buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Kalian juga bisa kunjungi website kita di ars.co.id untuk membaca artikel-artikel kita, dan kalian juga bisa follow Instagram kita di Ars ID Media dan follow TikTok kita di Ars ID Media juga. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.